Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Kabid 6, Mas Putra Agung, juga yang saya hormati tentunya para narasumber yang hari ini sharing terkait dengan cantelan untuk solidaritas ketahanan pangan. Ada Mbak Yosi, kemudian ada juga Mbak Wahyuning Tias, Sri Banardani, Mas Galeh, kemudian Mbak Yayu, dan juga nanti moderatornya tentunya adalah Mbak Ardiati. Yang juga yang saya hormati dan juga saya banggakan tentunya para peserta webinar. Mohon izin sebelum saya menyampaikan beberapa hal, kita tentunya juga berhutang secara budi, terutama adalah kepada Mbah Somo. Mbah Somo tadi saya tanya kepada Mas Tomo ya. Nama lengkapnya adalah Mbah Somo Kasinem, warga Nambongan, Rogo Adi, Melati, Sleman. Yang sebelum kita masukkan di dalam foto beliau, ini ternyata beliau sudah meninggal dalam usia 89 tahun. Oleh karena itu dalam kesempatan ini marilah kita berdoa bersama, terutama bagi yang Muslim kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga tentunya amal ibadah beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diampuni segala kesalahannya. Ila hadrati khususon ila Mbah Somo Kasinem Al-Fatihah. Terima kasih, amin amin ya rabbal alamin. Semoga tentunya doa-doa yang terbaik kita akan menjadi tambahan bekal amal untuk Mbak. Teman-teman yang saya ingin menyampaikan beberapa hal, terutama adalah terkait dengan bagaimana cantelan ini adalah merupakan sebuah modal sosial yang ternyata mampu menggerakkan namanya solidaritas sosial yang luar biasa. Banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita pelajari dari yang namanya budaya cantelan ini. Namun dalam konteks hari ini, kita akan membahas terkait dengan ketahanan pangan. Jadi teman-teman semua, kita ini saat pandemi COVID ini, kita mau tidak mau memang ada 3 hal yang berdampak. Sebetulnya 4 hal ya. Tapi alhamdulillah insya Allah yang keempat ini bisa kita kelola dengan baik. Yang pertama tentunya adalah terkait dengan dampak kesehatan. Kemudian yang kedua ini adalah dampak yang terkait dengan perekonomian. Yang ketiga adalah dampak yang terkait dengan sosial, dan yang terakhir adalah dampak keamanan. Terutama ketika di awal-awal COVID, kita semua cukup khawatir. Terutama kan pemerintah ketika melakukan istilahnya dalam hal ini pemotongan remisi, kemudian terutama kepada para napi, yang alhamdulillah ya sejauh ini kita bisa katakan situasi terkait dengan keamanan ini adalah baik. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini tentunya pemulihan ekonomi nasional ini kita arahkan kepada 3 hal. Yang pertama tentunya adalah saat yang namanya pandemik ini masih menjadi ibaratnya adalah hal yang harus kita hadapi setiap hari, maka kita harus aman. Maka untuk itu, hal apa yang harus kita lakukan? Ini adalah kita harus melakukan perubahan perilaku secara luas yang melibatkan komunitas untuk memasuki adaptasi kehidupan baru.
Jadi dalam hal ini kami terutama tadi disebutkan oleh Mbak Artiati, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, saya ingin menyampaikan bahwa perilaku ini juga harus bisa dipahami, terutama adalah oleh masyarakat desa. Meskipun syukur Alhamdulillah ternyata masyarakat desa itu dari aspek banyak hal, terutama pekerjaan. Karena orang desa itu kan 82% itu adalah basisnya adalah pertanian. Mereka itu sebetulnya sudah melakukan yang namanya di situ perilaku-perilaku, terutama adalah terkait dengan jarak, bekerjanya itu sudah menyesuaikan distancing, jarak, terutama adalah physical distancing. Nah ini yang tapi ada hal yang lain yang memang harus kita lakukan yang namanya untuk memastikan kita aman. Itu adalah sesuai dengan protokol adaptasi baru dalam banyak aspek, baik di pemerintahannya, baik di lingkungan sosial, baik di lingkungan atau aktivitas ekonomi dan kebudayaan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terkait misalnya adalah Indonesia Aman data, terutama data yang terkait untuk aman, terutama aman terhadap COVID, kita memberikan ruang, terutama adalah bagaimana dana desa itu bisa digunakan untuk kepentingan desa tanggap COVID-19. Tanggap itu dalam artian mereka ini memiliki ketangguhan, mereka memiliki semacam adalah prevention action, ada aksi-aksi preventif yang memang kita ibaratnya bersama-sama belajar dengan mereka bagaimana melakukan aksi prevensi yang cukup istilahnya efektif. Tentunya misalnya mulai aktivitas sosialisasi, kemudian menyediakan tempat cuci tangan di ruang-ruang publik, kemudian penyemprotan disinfektan, terutama di awal-awal, ini cukup masif ya. Kemudian membuat membuat relawan desa, ini bagian solidaritas juga sebetulnya relawan itu. Kemudian membuat pos gerbang desa, kemudian mendirikan tempat isolasi, terutama dari isolasi bersama. Kemudian juga mendata para pemudik, karena memang pada saat pandemik ini terjadi, ini adalah momentum tahunan yang membuat banyak sekali orang-orang pulang kampung. Sampai kemarin pernah ada diskusi ini pulang kampung atau mudik. Tapi pada intinya ada mobilitas sosial yang cukup banyak ke pedesaan. Dan kami mendata yang ada saja lebih dari 1 juta. 1.044.000 dari penduduk-penduduk desa yang saat itu ya saat ini misalnya adalah mengais kehidupan, mencari kehidupan untuk bekerja di kota-kota, di luar negeri, mereka pulang. Dan inilah yang sebetulnya merupakan sebuah masyarakat yang rentan terkait dengan yang namanya COVID. Oleh karena itu, kami dalam hal ini untuk program Indonesia Aman, terutama aman di tingkat desa, kita harus kasihkan ruang terutama desa untuk melakukan kreativitas dan juga dukungan anggaran yang signifikan untuk menjaga desanya aman dari COVID. Kemudian yang kedua, yang dalam hal ini adalah kita ingin bahwa yang namanya pandemik ini juga berdampak sosial. Problematika sosial salah satunya adalah kemiskinan, maka harus kita buat berdaya. Artinya berdaya mereka memiliki paling tidak adalah yang namanya bantalan sosial yang bisa dijadikan semacam katakanlah alas ketika situasi pandemik menyebabkan mereka jatuh, terutama adalah jatuh miskin. Kita melihat memang kemiskinan di desa masih cukup besar, tapi alhamdulillah dari survei yang artinya Maret ke Maret 2019-2018, ternyata kemiskinan di pedesaan ini berkurang cukup signifikan, di perkotaan nambah. Ini belum kita data, mungkin kalau seandainya Maret 2020 sampai Maret 2021 mungkin situasinya agak berbeda. Nah, kami ingin melaporkan begini, ada terkait dengan tadi adalah berdaya, ya Indonesia berdaya. Dengan adanya BLT, ya alhamdulillah 98% dari 74.878 desa ini
sudah menerima bantuan langsung tunai desa. Nah, ini adalah sebuah katakanlah upaya yang kita ingin agar lubang-lubang yang memang ada dari bantuan program bantuan lain tertutupi dari yang namanya BLT dana desa. Sehingga mudah-mudahan di tingkat pedesaan betul-betul yang namanya tadi orang yang miskin, baik miskin ibaratnya adalah miskin bawaan ataupun miskin yang disebabkan oleh karena tertutupnya aktivitas ekonomi membuat istilah mereka tidak bisa melakukan, contohnya misalnya pedagang-pedagang keliling, mereka menerima bantuan langsung tunai desa. Hal yang menggembirakan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita menghitung dari keluarga penerima manfaat, karena BLT itu yang menerima adalah keluarga. Ini adalah lebih dari 7 juta, bahkan hampir mendekati 8 juta keluarga penerima manfaat dari bantuan langsung tunai dana desa. Mungkin kalau teman-teman semua menambahkan dengan bantuan lain, saya rasa tidak kurang dari 25 jutaan. Ya, ini adalah bansos tunai, program keluarga harapan, kemudian juga adalah bantuan pangan tunai, kartu prakerja, sekitar itu. Dan dari yang tadi saya katakan dari BLT dana desa, ini yang memang fakta. Hampir 2,6 juta KPM itu adalah kepala keluarganya adalah perempuan. Atau kita kenal dengan namanya PK. Artinya memang ini adalah situasi yang memang peran dari yang perempuan, terutama adalah di tingkat pedesaan ini aja cukup istilah signifikan, lebih hampir mendekati 30%. Kemudian yang ketiga, ini adalah juga keluarga penerima manfaat ini adalah ada juga di antara mereka hampir 300.000 mereka itu keluarganya ada yang menderita penyakit kronis atau menaun. Inilah sebuah fakta yang menurut saya kalau tidak kita katakan tadi bantalan sosial kita siapkan dengan baik, saya rasa kita mungkin semakin tidak berdaya. Oleh karenanya BLT dana desa ini dan juga bansos yang lainnya diperpanjang sampai bulan Desember sehingga mudah-mudahan harapan kita ini sampai itu sudah ada angka yang melandai dan membuat yang namanya desa-desa ataupun masyarakat Indonesia semakin kita bisa mampu melakukan adaptasi baru sehingga tujuan yang ketiga adalah Indonesia bekerja. Ini bisa kita laksanakan. Nah, ini mungkin yang terkait dengan tadi ya, apa yang kita lakukan, bekerja ini harus mungkin sesuatu yang harus kita lakukan. Betul, yang namanya misalnya ketika artinya situasi saat ini misalnya ada bantuan, itu ada misalnya uang yang bisa dilakukan untuk menggerakkan ekonomi terutama aspek misalnya konsumsi. Tapi dengan mereka bekerja, ini masih ada ruang. Dan kami sudah melakukan penghitungan, terutama adalah kita kalau dari sisi jumlah dana desa yang ada, ini adalah cukup banyak yang masih tersisa. Dari 70,71 triliun yang terpakai itu sekitar adalah 26 triliun untuk BLT dan desa tanggap COVID. Nah, inilah kami mendorong adanya yang namanya cash forward. Ya, ini adalah program padat karya yang memang itu bisa kita lakukan untuk menggerakkan lebih lebih kuat lagi terkait adalah perekonomian di tingkat pedesaan. Nah, kami mengatakan adalah kita dorong cash forward on the villages, artinya padat karya tunai desa. Kita dorong, terutama adalah kita prioritaskan masyarakat yang memang dia miskin, baik miskin yang memang asalnya atau miskin baru, miskin lama atau miskin baru. Dan kita dorong memang proporsi upah ini adalah 50% lebih tinggi dibanding yang namanya komponen lainnya. Pembayaran dilakukan setiap hari. Jadi adalah sebagaimana anjuran. Upahlah pekerjamu sebelum keringatnya kering, ini harus kita lakukan. Maksudnya apa? Kita ingin yang namanya tadi, yang terkait dengan yang misalnya roda perekonomian ini bisa kita jalankan.
Dan tentunya kita juga harus mampu menerapkan adaptasi baru yang memang sesuai dengan kondisi, terutama adalah di tengah pandemi COVID ini. Nah, yang ini ya teman-teman semua, saya melihat ini kalau yang tadi kita untuk ketahanan pangan dan cantelan, memang cantelan ini adalah aktivitas yang sifatnya sosial. Namun demikian, kalau seandainya tadi kita bisa manfaatkan terutama adalah potensi atau kondisi yang saat ini ada peluang, terutama desa-desa yang memang dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan yang tambahan penghasilan. Kita kan aksi sosial tadi harus kita mungkin bisa kita tambahkan dengan aksi-aksi lain yang lebih produktif. Karenanya itu kami mendorong misalnya kalaupun cantelan, apalagi cash forward, ini bisa kita lakukan untuk aktivitas-aktivitas yang variatif. Di desa-desa banyak lahan kosong milik desa atau warga yang bisa kita dorong untuk menjadi tanaman semusim. Apalagi tadi gerakan yang namanya sosial tadi sudah mulai kita melihat adanya di situ adalah keberhasilan-keberhasilan. Kita harus mengkapitalisasi dengan baik menjadi sebuah gerakan sosial. Kemudian aktivitas yang lain ya yang bisa kita lakukan, misalnya membersihkan tempat wisata. Teman-teman semua, sebetulnya ketika sebelum pandemi COVID-19 ini betul-betul menjadi sebuah pagebluk ya. Ini desa-desa sudah mulai bergeliat, terutama dia mengembangkan desa wisata. Tapi dengan adanya pandemik ini, 90% desa wisata sementara tiarap. Nah ini butuh menurut saya, istilahnya tadi bagaimana modalitas sosial ini kita coba bangkitkan. Dan dalam hal ini kita bisa bisa meniru dari yang namanya pola cantelan tadi. Nah ini kami melihat kalau seandainya itu dilakukan ya tadi padat karya ini dengan sisa sekitar 36 triliun bisa mempekerjakan lebih dari 21 juta, mereka bekerja 8 hari setiap keluarga atau setiap orang kalau di dalam pendekatan padat karya tunai desa ini. Nah, oleh karena itu terakhir mungkin saya ingin menyampaikan tadi kan Indonesia aman. Indonesia setelah aman itu adalah berdaya dan Indonesia bekerja. Bagaimana cantelan bisa masuk di sini? Kalau menurut saya, cantelan ini sudah mengajarkan sesuatu yang menurut saya luar biasa, terutama adalah kalau dari katanya Mas Kapit tadi, Mas Agung, altruism action. Artinya adalah aksi-aksi yang sifatnya sosial yang memang didorong oleh sikap kepedulian. Nah ini sudah sangat menurut saya cukup berhasil menggerakkan kepedulian di tengah situasi sulit seperti ini. Saya juga alhamdulillah Pak, meskipun terus terang saya juga khawatir kemarin ya ketika yang namanya korban. Ini kan awalnya kita sangat mudah-mudahan tidak ada yang namanya klaster atau yang baru. Ternyata animo masyarakat untuk korban luar biasa. Artinya di tengah situasi seperti ini, kalau kita mampu melakukan komunikasi dengan baik, ternyata ini masyarakat masih ada ruang-ruang mereka itu artinya melakukan yang namanya social action. Nah untuk itu, untuk mendorong menjadi sebuah gerakan yang massal, tentunya upaya eksternalisasi yang masif dengan menggunakan seluruh jaring kekuatan sosial dan dipadu dengan kebijakan publik yang tepat. Ini menjadi menurut saya tawaran kita. Teman-teman semua mungkin pernah mendengar namanya gerakan Simol Undong yang ada di Korea Selatan. Ini sama sebetulnya. Bagaimana istilahnya interest itu diciptakan, dikreasikan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan cantelan ini menjadi sebuah mungkin adalah aksi yang sebagaimana Simol Undong yang sudah menjadi semacam di situ warisan UNESCO, terutama adalah yang sifatnya non fisik, dan itu saya yakin kita bisa untuk melakukan itu. Tapi pada intinya yang terakhir agar itu bisa,
agar bisa menjadi sumber pengetahuan yang bisa direplikasi, tentunya cantelan perlu didokumentasikan dalam sistem repositori yang mudah diakses oleh masyarakat luas dan tentunya selalu up to date. Saya dalam hal ini sudah menggagas dengan Pak Rektor kita, Pak Panut, terutama karena beliau sudah sebagai Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Desa. Kita ingin segala keberhasilan-keberhasilan, terutama melakukan pendampingan kepada pedesaan, bisa kita taruh di dalam sistem repositori yang bagus, contohnya seperti Wikipedia, yang bisa dilihat oleh siapapun, dan itu menjadi semacam katalog atau kamus bagi orang-orang yang ingin melakukan pembelajaran tentang apapun, terutama adalah terkait dengan social empowerment yang ada di desa. Dan saya rasa cantelan ini yang digagas oleh teman-teman ini memiliki semacam kesempatan untuk itu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan diskusi kita hari ini adalah bagian ikhtiar kita untuk menyampaikan dan juga katakanlah kita ingin memvibrasikan, memviralkan yang namanya gerakan ini menjadi sebuah national movement. Terima kasih, selamat berdiskusi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.